Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan-Mu di pagi hari ini ya Bapa, yang sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami masing-masing dalam satu hari ini, kami rindu terlebih dahulu merenungkan sebagian dari firman Tuhan sebagai renungan harian kami. Urapi kami semua Tuhan, hamba yang membacakan, menerangkan, juga seluruh hamba-hamba-Mu yang akan mendengarkan firman ini. Bila firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami melewati hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikian pembacaan firman. Kalau kita mendengarkan kata kekelaman itu seperti sesuatu hal yang kurang baik dalam perjalanan hidup. Dan memang kekelaman menurut Daud juga adalah sesuatu lembah yang berkelok-kelok, yang banyak tikungan, sehingga dia tidak tahu atau tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di depan atau hadangan apa yang ada di depan perjalanan itu. Dan menurut bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, kelam itu adalah sesuatu yang kurang terang, sesuatu yang gelap atau suram. Dan kita memang melihat bagaimana Daud menceritakan di dalam firman ini adalah pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan Daud pada saat itu. Apapun yang diceritakan oleh Daud saat ini memang itu benar-benar terjadi di dalam perjalanan hidupnya. Daud juga merasa seperti hidup di dunia kekelaman pada saat dia dikejar-kejar oleh Saul, dan pada waktu dia menghindar dari Absalom, anaknya sendiri yang hendak bermasalah dengan dia. Jadi ini yang diceritakan adalah memang benar-benar gambaran kehidupan Daud pada saat itu. Dia mengalami sendiri kekelaman dalam kehidupannya. Tetapi Daud mengatakan bahwa dia tidak takut karena ada Kristus, ada Yesus yang menjadi gembala, di mana di dalam perikop pasal 23 ini adalah Tuhan gembalaku yang baik. Karena Yesus adalah gembala yang baik, sehingga Daud tidak merasa takut, dia tidak khawatir melewati kekelaman itu. Mungkin kita juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun bisa merasakan kekelaman demi kekelaman itu terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena gambaran kekelaman ini adalah gambaran permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan. Terkadang kita pun merasa pada saat kita melewati permasalahan dalam hidup kita, terkadang kita pun merasa bahwa di depan itu seperti tidak ada jalan keluar, seperti kita tersesat. Tetapi melalui firman di pagi hari ini, Mazmur Daud mengingatkan kembali bahwa kita tidak perlu takut karena Daud sudah merasakan bagaimana Yesus sebagai gembala yang baik itu selalu menyertai
selalu hadir, selalu menemani, dan selalu menolong di dalam kehidupannya. Kita juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ada tekanan, pada saat terjadi permasalahan dalam hidup kita, baik itu masalah pribadi, masalah ekonomi, kesehatan kita yang terganggu, masalah keluarga, masalah suami istri anak, atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap boleh berserah hanya kepada Tuhan. Kita tidak perlu khawatir pada saat kita melewati lembah kelam itu, karena di situ ada Yesus sebagai gembala yang baik, yang selalu memberikan kita. Dia selalu membawa tongkat. Tongkat itu berbicara tentang keadilan. Dan dia selalu menopang kita, memberikan kita pemulihan, memberikan kita kehidupan. Dia rela berkorban untuk kita. Karena memang pada saat situasi seperti itu kita sangat memerlukan Tuhan sesungguhnya. Dan oleh sebab itu, mari biarlah kita mengizinkan Tuhan itu untuk menggembalakan kita dengan gadanya. Dia akan menghalau semua musuh kita, dan dengan tongkatnya dia akan menuntun kita ke jalan yang benar, atau kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Yesus adalah gembala agung yang selalu menyertai dan membimbing kita di dalam kehidupan kita ini. Mari apapun yang terjadi dalam hidup kita, ucapkanlah syukur, dan biarlah kita tetap menyerahkan semuanya yang terjadi dalam hidup kita itu kepada gembala kita yang baik, yaitu Yesus Kristus. Itulah firman Tuhan, kiranya boleh menguatkan kita semua supaya kita benar-benar berserah hanya kepada Tuhan. Karena kita tidak akan mampu melewati lembah kelam itu, permasalahan yang terjadi dalam hidup kita itu, kalau tidak bersama dengan Kristus. Biarlah apa yang sudah diajarkan Mazmur Daud pagi hari ini melalui kebenaran firman-Nya boleh membawa kita untuk tetap kuat. Kita tetap tidak usah khawatir menjalani setiap apapun yang terjadi pada saat kita dalam lembah kelam, karena ada janji Tuhan di situ. Tuhan akan menolong, Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menyelamatkan kita dan memulihkan kita. Kita boleh melihat bagaimana di ayatnya yang kelima dikatakan bahwa Tuhan akan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Itulah keluar biasaan Tuhan. Kita tetap bergantung dan berharap hanya kepada gembala kita yang baik itu, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang sudah kembali mengingatkan dan menguatkan kami, supaya kami tetap berharap hanya kepada gembala kami yang baik, yaitu Yesus Kristus. Pada saat kami dalam lembah kekelaman, masalah demi masalah terkadang silih berganti kami lewati dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, biarlah boleh tetap menguatkan kami. Kami boleh terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhanlah yang akan menguatkan kami dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai kita sekalian, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.